Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau hukum, melek hukum. Membahas tentang tindak pidana terhadap proses peradilan, penyesatan proses peradilan, dan pada video yang bagian keempat. Kita masih membahas pasal 278 KUHP baru ayat 1 berbunyi, dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang huruf D mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau menjadi objek tindak pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya tindak pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang setelah tindak pidana terjadi. Pada video yang ke-105 membahas pasal 278 huruf C, sudah saya sampaikan apa yang dimaksud dengan alat bukti dan apa yang dimaksud dengan barang bukti. Untuk huruf C, menghancurkan, mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan alat bukti. Dan saat ini pada video yang 106 kita membahas huruf D, yaitu yang mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan barang atau alat atau sarana yang dipakai, atau secara singkat bisa disimpulkan adalah barang bukti. Pemirsa SHMH yang saya hormati, mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan barang. Contoh bahwa kejadiannya adalah pencurian kendaraan bermotor. Setelah diambil, maka dipretel, maka dijual. Rodanya, rantainya, lampunya, bodinya, mungkin joknya, atau mungkin komponen-komponen onderdilnya. Ini yang termasuk kategori barang tadi, merusak barang. Kalau mengubah sudah jelas, yang tadinya sepeda motor dipreteli maka sudah tidak berbentuk sepeda motor lagi. Merusak, kalau hanya merusak, contohnya nomor rangkanya dihapus, maka dia menjadi merusak barang. Kemudian kalau alat, ini terkait dengan tindak pidana, ya misalnya alatnya untuk melakukan pemalsuan uang kertas, alat cetaknya, maka dia menghancurkan alat-alat cetaknya supaya tidak dapat disangka melakukan pencetakan uang palsu. Atau mungkin dalam hal pertambangan, alat beratnya ini disembunyikan atau dihilangkan. Yang tadinya ada di TKP dibawa entah kemana. Banyak sekali kalau terkait dengan alat atau sarana yang dipakai dipakai melakukan tindak pidana. Barang atau alat yang dipakai terkait dengan tindak pidana. Kemudian bahwa barang-barang tersebut yang dalam proses tindak pidana itu adalah sebagai barang
yang nantinya barang bukti itu, alat-alat itu, sarana-sarana itu ditunjukkan kepada saksi, kepada ahli, kepada tersangka, yang dari ditunjukkan itu oleh penyidik akan ditanyakan. Dan pertanyaan atau pernyataan yang dilakukan oleh penyidik itu akan dijawab oleh ahli, oleh saksi, oleh tersangka. Sehingga ada istilah barang bukti yang berbicara. Bukan barangnya yang ngomong, namun barang bukti ini diomongkan oleh saksi. Barang bukti ini diomongkan oleh ahli. Barang bukti ini diomongkan atau diterangkan oleh tersangka. Dengan adanya keadaan sudah berubah, yang sudah dipreteli, yang sudah dirusak, nomor rangkanya dihilangkan, disembunyikan alat-alat beratnya dan hilang, atau bahkan mungkin ada barang berupa apa yang termasuk pencetakan uang tadi dihancurkan. Yang hal-hal di atas adalah sebagai contoh untuk memudahkan saya memberikan penjelasan pada pasal 278 huruf D KUHP baru itu hilang, rusak, maka tidak akan ketemu. Saksi tidak bisa menerangkan, ahli tidak bisa menerangkan, tersangka juga tidak menerangkan. Maka akan terjadi sesuatu yang sulit sehingga tidak memperoleh alat bukti. Karena apa? Karena sudah hilang, sudah tidak bisa. Yang mestinya adalah ada yang saya sebut dengan bahasa saya sendiri adalah barang bukti berbicara. Selanjutnya, menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang setelah tindak pidana terjadi. Nah, ini. Sebagai contoh ada sebuah barang mungkin bisa jadi berupa truk atau alat berat yang terkena masalah kasus yang kemudian dilakukan penyitaan. Kemudian si pemilik ini ngomong kepada si penyidik bahwa barang ini adalah untuk nafkah dan sebagainya, untuk mencari uang dan sebagainya, masih kredit belum lunas, dan akhirnya karena belas kasihan dengan berbagai macam pertimbangan yang ketat, karena ini untuk mengurusi tentang perutnya keluarga, anak, biaya yang lain, maka disampaikan untuk titip rawat. Namun kepercayaan yang diberikan dari pejabat yang menangani perkara, baik nanti penyidik atau penuntut umum ataupun hakim, yang titip rawat ini tadi, oleh si pemohon ini tadi setelah ada dijual. Maka inilah yang dimaksud dengan menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang setelah terjadi tindak pidana. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, berikan kritik saran yang membangun. Tonton setiap video SHMK dari awal sampai akhir, jangan sampai gagal paham. Berikan subscribe sebagai dukungan Anda kepada channel yang kita cintai bersama untuk sama-sama memberikan support dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.